Oke, Ibu ulangi lagi ya. Jadi untuk pertemuan 7 ini kita akan lebih membahas kepada decoder. Nah, decoder ini adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mengkodekan kembali kode pada proses input data pada outputnya. Misalnya kalau kalian mengetik di komputer atau di kalkulator gitu kan, kan angka yang kita kenalkan angka desimal ya, yang terdiri dari 0 sampai 9. Kalau kita tekan, maka akan masuk ke dalam sistem komputer. Komputer itu membaca nilai angka tersebut, itu nilai biner ya. Nah, langsung dia mengkonversi ke biner. Nah, jadi tugas decoder itu adalah mengembalikan nilai yang tadi angkanya biner itu di dalam sistem komputer supaya tampil ke layar monitor ya atau layar LCD gitu ya. Jadi tampilannya itu angka desimal. Jadi kembalikan dari biner itu ke desimal. Nah, itu tugas dari decoder. Ya, bisa dipahami ya. Jadi decoder itu mengubah nilai biner menjadi nilai desimal. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu decoder. Pentingnya decoder ya dalam sebuah rangkaian digital. Dia mengembalikan nilai biner menjadi desimal. Nah, jenis-jenis decoder itu macam-macam ya. Nah, jenis-jenis decoder itu ada 1 to 2. 1 itu adalah inputnya, 2 itu adalah outputnya. Contohnya A ini adalah inputnya. 1 ya. Kalau Y0, Y1 itu adalah outputnya. Nah, jadi ada 1 to 2 binary decoder. Kalau tabel kebenarannya seperti ini untuk yang decoder. Jadi ini input A yang terdiri dari 0 dan 1. Jika inputnya 0, maka yang aktif adalah di Y0-nya. Maka yang akan muncul angka 1 atau kondisi high atau tinggi ya, atau kondisi menyala ya, itu dia akan muncul di output Y0-nya. Nah, jika inputnya 1, maka yang aktif itu atau yang akan bernilai tinggi itu di Y1-nya. Nah, paham ya maksud dari tabel ini ya. Nah, kemudian itu tadi 1 to 2 ya. Nah, decoder juga ada 2 to 4. 2 ini input, 4 itu output. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, tadi Ibu juga sudah praktekkan sebenarnya di kelasnya B. Tadi praktikumnya di kelas ya. Mereka mempraktekkan pembuatan rangkaiannya seperti ini. Nah, ini adalah input 0 dan ini adalah input 1. Nah, ini Y0-nya itu adalah outputnya. Dan ini adalah outputnya. Jadi, di sini pakai gerbang N ya. Kalau decoder itu pakai gerbang N yang terdiri dari 4. Karena di sini outputnya ada 4. Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, di sini inputnya ada 2, Y0 dan Y1. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya maksud dari rangkaian ini. Nah, jika kondisi, maaf ya. Nah, jika kalau kita lihat juga di tabel kebenaran ya. Nah, kalau inputnya itu I0-nya itu 0, I1-nya itu 0, ya, maka yang aktif adalah Y0. Nah, decoder itu kan mengubah nilai biner ke desimal kan? Nah, input I0 dan I1 itu ibarat bilangan biner. Misalnya binernya itu adalah 0, 0. Maka keluarannya itu ke dalam bentuk desimal. Kalau 0 binernya itu 00, maka output desimalnya itu Y0 atau bilangan 0. Nah, jika biner itu 01, kalau 01 jika dikonversikan ke dalam desimal itu hasilnya 1, maka yang aktif adalah Y1 ya, yang aktif adalah Y1. Nah, jika input binernya itu adalah 10, kalau kita ubah ke desimal 10 itu adalah 2 kan? Nah, maka yang akan aktif itu adalah Y2-nya. Nah, 1 itu mewakili bahwa ini yang akan kondisi menyala atau high. Nah, berarti yang akan muncul adalah di bagian
2-nya. Nah, jika binernya itu 1-1, kalau kita konversi ke desimal, maka hasilnya adalah 3 kan. Nah, kalau kalian masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar konversi biner desimal. Kalau dia binernya 1-1, maka dia akan menghasilkan outputnya Y3. Nah, oke, kita pahami dulu ya untuk tabel kebenarannya. Nah, I0, I1 ini untuk input, Y0 sampai Y3 itu outputnya. Ini adalah tabel kebenaran 2-4. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh hasil yang simulasi untuk yang 2-4 binary decoder ya. Oke, Ibu stop share terlebih dahulu. Oke. Ibu coba buka Logisim. Decoder 2-4 ya. Apakah sudah kelihatan untuk Sudah, Bu. tampilan? Oke, sudah Belum, kelihatan. Bu. Oh, belum. Oh, iya sudah, Bu, sudah. Oke. Ini decoder 2-4 ya. Kelihatan ya, decoder 2-4. Nah, decoder 2-4 ya. Ini akan Ibu simulasikan ya. Jadi dia menggunakan gerbang N di sini ya. Nah, di sini ada input I0, I1, I itu input ya. Input 0 dan input 1. Jadi ada 2 input di sini. Dan keluarannya itu ada 4. Sesuai dengan namanya decoder 2-4. 2 input, 4 output. Nah, jadi decoder ceritanya adalah mengubah nilai dari biner ke desimal. Ya. Nah, jadi ketika disimulasikan, kalau binernya itu 00, kalau 00, kalau kita ubah ke desimal, maka yang aktif di sini adalah 0. Ya. Nah, kalau dia 01, maka yang aktif adalah di Y1 karena biner 01 itu desimalnya adalah 1 ya. Kemudian ketika itu kondisinya 10, nah maka dia akan aktif di Y2-nya ya. Kalau angka 1 ini bawa kondisi aktif. Kemudian jika dia kondisinya 11, maka yang aktif adalah di bagian Y3. Nah, seperti itu ya. Ini decoder untuk 2-4. Oke, dari sini sudah cukup jelas ya maksud dari kenapa dia kalau misalnya kondisinya 00 itu yang dituju adalah Y0 gitu ya. Karena kita bicara biner ke desimal gitu ya. Nah, itu tugas dari decoder adalah mengkonversi dari biner ya, dengan binernya adalah inputnya 2 bit ya, ke dalam bentuk 4 keluaran. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk rangkaiannya seperti ini ya. Nah, nanti kalian di bagian modul, sebenarnya modulnya ya sudah Ibu update ya. Ada Ibu share tadi ya di grup. Jadi untuk decoder itu ada Ibu ubah. Kalian buka modul yang sudah barusan Ibu share ya. Di situ Ibu coba stop share aja nih. Stop share. Oke, modul.
Kira-kira sudah kelihatan? Oke, sudah ya. Nah, Sudah, Bu. di sini ini kan contoh tadi yang 2 to 4. Nah, tugas kalian itu adalah membuat rangkaian decoder yang 3 to 8. 3 to 8 bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, kalian hanya tugasnya mencontoh saja bentuk rangkaian yang seperti ini. Ya. Kemudian tabel kebenarannya juga sudah ada di sini. Nah, di bagian prosedur praktikum, ya, di poin B ini yang akan kalian buat laporan. Laporannya adalah membuat rangkaian gerbang logika 3 to 8. Ya, 3 to 8. Kemudian dibuktikan dengan tabel kebenarannya. Ini sudah ada tabelnya, tinggal kalian ikuti saja. Dan rangkaiannya ini juga sudah ada, tinggal kalian ikuti. Nanti untuk di laporannya, nanti kalian screenshot ya. Screenshot jika kondisinya itu hasil outputnya ya, di screenshot jika hasilnya kondisinya sesuai tabel ya. Kalau tabel itu kan, kalau dia inputnya 0, 0, 0, nah keluarannya kayak gimana. Jadi setiap input yang kalian masukkan, itu kalian screenshot. Nah, jadikan di laporan praktikum. Oke. Jadi itu tugas yang untuk decoder. Gimana? Kira-kira sudah jelas? Oke. Gimana? Mohon responnya ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon maaf Bu, apakah bisa diulangi sekali lagi? Di bagian mana Bang yang diulangi? Di bagian decoder 3 Bu. Decoder 3 to 8 ya. Nah, Iya, jadi Bu. ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat rangkaian seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah ada contohnya nih. Ibu contohkan yang seperti ini. Ini di modul ini ya, di modul yang sebelumnya ini nggak ada gambar ini ya. Nah, karena tadi barusan udah Ibu share lagi, jadi Ibu update modulnya. Jadi kalian buat gambar seperti ini, buat rangkaiannya seperti ini, yaitu pakai gerbang N, ya. Gerbang N-nya itu ada 8 ya, karena to 8 berarti menggunakan gerbang N, di mana inputnya itu ada gerbang not juga. Nah, jadi kalian buat rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk gerbang ini kalian buat di mana gerbang ini ada input X-nya, X-nya itu ada negasinya ya. Sesuai dengan fungsi FO itu sama dengan X negasi X not dikali Y not dikali Z not. Nah, jadi di sini ada input, setiap input yang untuk gerbang ini ada gerbang not-nya. Nah, bisa kalian lihat ini. Ada setiap gerbang ada gerbang not-nya. Nah, tinggal kalian ikuti saja ini ya. Kalau yang gerbang yang kedua ya, X not dikali Y not kali Z kan. Nah, X not itu berarti kalian tarik inputnya setelah gerbang not. Nah, kalian tarik, ambil ke sini, kemudian Y not. Y not kan berarti setelah gerbang not ya. Kalian tarik dari sini, hubungkan ke sini. Z, nah Z ini kan tidak ada gerbang negasinya, berarti kalian tarik dari sini. Nah, ini dari sini. Kalian tarik, baru hubungkan ke sini. Nah, untuk pembuatannya seperti itu. Oke. Gimana? Ada lagi mungkin? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ini kita lanjut lagi ke encoder ya. Tinggal satu lagi pembahasan untuk praktikum selanjutnya. Oke, gimana yang lainnya? Mungkin cukup atau lanjut? Atau ada yang masih bingung?
Jadi tugasnya ini yang dibuat ya. Nah, dan Iya, Bu. juga tabel kebenarannya. Dimas Jadi mau tanya, Bu. Dimas. Dimas silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Tidak ada, lanjut. Oke, ini karena tidak ada respon, jadi hanya 2 orang yang respon ya. Jadi kalau memang tidak ada respon, Ibu anggap paham ya. Nah, jadi kalau yang ada yang mau ditanyakan langsung aja, nggak usah sungkan ya. Nah, jadi biar kalian nanti tidak ada kesulitan nanti mengerjakan tugasnya. Baiklah, ini kita lanjut ke pertemuan 8 ya. Mohon maaf, ini Ibu langsung 3 praktikum ya, karena berhubung waktu kita minggu depan itu untuk pertemuan pertemuan terakhir, karena di minggu berikutnya kita sudah UAS ya kan. Nah, sudah tahu belum info UAS kalian tanggal 16? Sudah tahu, Bu. Sudah, Oke, Bu. sudah tahu ya. Jadi kan ini minggu depan kita harus tuntaskan sampai 10 pertemuan. Baiklah, pertemuan berikutnya decoder, encoder ya. Nah, jadi encoder itu kebalikan dari decoder. Nah, jadi rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Nah, dia itu berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Jadi encoder itu dia ketika data itu kita masukkan dan masuk ke sistem, itu tugas encoder. Misalnya dari bilangan desimal gitu kan, yang masuk ke dalam sistem komputer, komputer itu langsung membacanya ke bilangan biner. Nah, itu tugas encoder. Jadi encoder itu ibarat mengubah dari bilangan desimal ke biner gitu ya. Nah, kalau decoder yang tadi bilangan biner itu diubah lagi ke dalam bilangan desimal supaya nanti bisa tampil ke layar monitor atau LCD biar kita bisa membacanya. Nah, itu jadi dua fungsi ini encoder decoder itu saling jadi saling mendukung gitu kan, mengubah dari yang biner desimal ke biner itu tugas dari encoder. Mengubah dari biner ke desimal itu tugasnya dari decoder. Jadi dia mengembalikan lagi kodenya itu decoder ya. Nah, kalau encoder desimal itu dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD. Nah, di sini adalah mengubah nilai desimal itu menjadi BCD, binary coding desimal. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di teori ya. Nah, binary coding desimal. Jadi bilangannya dalam bentuk biner yang mana terdiri dari 3 digit ya, binary coding desimal. Kemarin ya sempat kita bahas. Nah, misalnya input dengan jumlah input lainnya itu 9 menjadi kode bilangan biner 4 BCD. Atau 8 line to 3 line encoder. Jadi, di sini Ibu akan mencontohkan jenis-jenis encoder. Jadi, jenis-jenis encoder itu tidak hanya 8 to 3 ya. Ada juga 4 to 2. 4 to 2. Nah, nanti Ibu tidak salah ada contohnya ya. Ibu punya contohnya. 8 to 3. Ini adalah contoh rangkaian 8 to 3. Nah, dia menggunakan gerbang OR di sini ya. 8 ini untuk input, 3 ini untuk output. Dia berkebalikan dengan decoder. Kalau encoder dia banyak inputnya. Ya. Kalau decoder dia sedikit inputnya. Karena dari biner ke desimal. Kalau encoder dari desimal ke biner. Jadi lebih banyak inputnya karena inputnya itu pakai bilangan desimal kan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk 8 to 3, nah dia inputnya dari 0 sampai 7 ya. Nah, 3 ini untuk outputnya.
Ini outputnya, mulai dari Y0, Y1, Y2. Nah, jadi tugas kalian nanti untuk di laporannya itu membuat gerbang ini, rangkaian ini. Ya, tugasnya membuat rangkaian ini. Nah, Ibu jelaskan untuk tabel kebenaran 8 to 3. Nah, 8 itu input mulai dari input 0 sampai input 7. Nah, ini Y2, Y1, Y0 itu untuk outputnya. Ibarat di sini encoder adalah mengubah desimal ke biner. Misalnya ya, misalnya inputnya itu adalah 1000000. Nah, 1000000 ini berarti kan yang dimasukkan, yang aktif kan I0-nya ya. Berarti yang aktif itu input 0-nya. Ketika yang aktif itu input 0-nya, berarti kan bilangan desimal 0-nya yang dimasukkan. Maka di tampilan bilangan biner, dia akan menghasilkan output 000. Ya, 000. Nah, untuk baris yang kedua, jika yang dimasukkan inputnya itu adalah 1, ini, jika yang aktif ini adalah di input 1, berarti bilangan 1 ini akan dikonversikan ke biner. Maka hasil outputnya adalah 001. Jadi kayak kebalikan tadi ya decoder. Nah, ini jika yang dimasukkan ini adalah input 2, 2 itu ibarat bilangan desimal gitu ya. Nah, ketika dibaca di binernya itu adalah 010. Nah, kalau 3 maka binernya adalah 011. Kalau 4 maka binernya adalah 100. Kalau 5 101, 6 110, 7 111. Nah, kira-kira bisa dipahami ya maksud dari tabel kebenaran ini. Gimana? Mohon responnya. Bisa dipahami enggak? Untuk tabel kebenaran 8 to 3. 8 itu input, inputnya berupa bilangan desimal, 3-nya itu bilangan outputnya untuk bilangan biner. Nah, seperti ini tabel kebenarannya. Nah, jadi tugas kalian itu adalah membuat gerbang seperti ini, ya. Kemudian tabel kebenarannya yang tadi di bawahnya ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ini, Ibu mencoba untuk memberikan contoh yang encoder ya. Encoder yang 4 to 2. Nah, jadi encoder itu tidak hanya 8 to 3, ada juga yang 4 to 2, ada juga yang 2 to 1 ya. Nah, ini langsung kepada contoh yang 8 to 3. Oke, Ibu stop share dulu biar kalian lebih paham ya bentuk rangkaiannya. Open. Oke, ini batas waktunya sisa 10 menit lagi ya. Oke. Oke, Ibu share. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke.
Nah, ini adalah encoder 4 to 2 ya. Encoder 4 to 2, di mana encoder ini fungsinya adalah mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner ya. Contohnya seperti itu. Nah, encoder. Oke, ini sudah aktif ya. Kita simulasikan ya. Nah, ketika kondisinya ini I inputnya itu 0, maka di sini tidak ada yang aktif ya, karena ini memang tidak diberikan apa ya, kayak garis penghubung itu memang tidak ada dihubungkan ke gerbang ya. Jadi kita langsung ke input 1. Nah, kalau input 1 ini adalah bilang ibaratnya kita desimal ke biner ya. Jika yang dimasukkan itu adalah 1, input 1, maka yang aktif itu di Y0-nya. Berarti kita membacanya itu hasil outputnya adalah 0, 1. Ya. 0, 1. Nah, kemudian jika yang kita masukkan inputnya 2, maka yang aktif adalah 1, 0. 1, 0 ya. Nah, kalau di tabel kebenaran itu 1 dan ini 0. Jika yang diinputkan adalah 3, maka yang aktif adalah 1, 1 kan? 1, 1. Nah, ini adalah encoder 4 to 2, di mana inputnya ini untuk bilangan desimal, outputnya ini ibarat kayak bilangan biner gitu ya. Karena kita encoder itu fungsinya adalah mengubah nilai suatu bilangan tertentu. Misalnya kayak bilangan biner to bilangan desimal to biner. Nah, seperti itu. Kalau decoder itu mengubah kembali nilai dari asal yang awalnya desimal diubah kembali ke desimal kembali gitu. Jadi decoder. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini contoh yang encoder 4 to 2 ya. Nah, 4 to 2. Jadi, di laporan praktikumnya, kalian tetap mengerjakan yang encoder 8 to 3. Ya, itu ada di modulnya. Sudah ada contohnya, tinggal kalian ikuti saja. Nah, kalau di modul itu, kalau digambar, itu dia pakai gerbang OR ya. Nah, gerbang OR yang dipakai. Sama kayak yang 4 to 2 ini, dia pakai gerbang OR juga. Dan jangan lupa di modulnya itu, ya, walaupun memang tidak ada gambar outputnya, ya kalian tetap beri outputnya ya. Di ujungnya itu tetap ada input, pasti ada outputnya. Nah, oke, itu saja mungkin untuk praktikum 8. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Jadi tugas kalian itu emang ada 3 praktikum ya. Kalau misalnya kalian tidak selesai di minggu ini, boleh kalian kerjakan di minggu depan. Jadi Ibu beri batas waktu sampai sebelum UAS gitu ya. Nah, UAS ini kan masih 2 mingguan gitu kan. Nah, jadi silakan nanti dikerjakan sebelum UAS untuk yang laporan praktikumnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ini sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Gimana, Kakak? Abang mungkin? Ini senyap ya nih? Yang lain pada turu kali, Bu. Mungkin kayak lagi tidur kayaknya. Iya, ini parah nih, Mak. Yang aktif nih cuma 2 orang nih. Yang lainnya mana nih? Oh, iya.
dari 15 orang Ibu. Iya, dari 15 orang nih. Ibu Aduh. nggak tahu nih, karena walaupun memang online, ini nanti Ibu share ya videonya biar nanti yang udah ikut bisa melihat langsung ya tutorialnya. Oke. Iya, Ibu. Oke, ada kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup kayaknya, Bu. Sudah paham. Oke, cukup ya. Nah, Iya, Bu. nanti kalau ada yang kurang paham nanti diputar aja nanti videonya. Oh, kenapa juga? Baiklah, itu saja ya dari Ibu. Mohon maaf ya, ini langsung 3 praktikum. Jadi boleh nanti tidak harus minggu ini, harus 3 selesai ya. Jadi boleh Ibu kasih waktu sampai sebelum UAS gitu aja. Jadi kalian tidak terlalu terburu-buru mengerjakannya ya. Oke, baiklah demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita cukupkan saja dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Izin keluar, Bu. Iya, Ibu. Kan ya. Ini sebentar aktif.